Halo sahabat podcast, jumpa lagi bersama dengan saya Roni Francis dalam program podcast, di mana di sini kita berbicara tentang bagaimana cara mencari cuan. Nah, bersama dengan sahabat saya, yaitu adalah Bu Sanda, seorang ahli di bidang SDM. Kak dong, Hah? Apa tuh? Kak, kok Bu sih? Oh iya kakak, iya, perlu ya. Ibu-ibu aja sih heran. Oke lah, jadi pengen dipanggil kakak ya? Iya, Nggak mau dipanggil ses? nanti disangka kue. Itu sus iya. ya, salah. Sus. Oh, lain. Nah, Kak Sanda, wah, udah benar belum nih ngomongnya? Udah benar. ya. Ini kalau kita cerita soal SDM, nah kasih tahu dulu SDM itu apa sih? Itu kayaknya udah lama banget deh SDM tuh istilahnya. Sekarang bukan SDM lagi kan? Eh, Tergantung SDM ini kita mau pakai definisi yang mana dulu? Nah, coba tolong pakai definisi dari negara Zimbabwe. Zimbabwe lagi. Apa dong jadinya? Ya, kan kalau di kita kan SDM berarti kan sumber daya manusia ya. Iya, jadi manusia itu wajib didaya gunakan artinya. Dibudidayakan ya. Flora dan fauna dong. Kayaknya itu kali ikan gitu ya, apa Iya, lele makanya jadi gitu ya, dibudidayakan. Ya, Terus ya. sekarang ini namanya udah ganti kan? Apa tuh berarti? Ya kayak human capital. Oh ya, kalau human sekarang banyak kan bilangnya resource. Human resource sumber daya HR. manusia ya. Human resource bahasa Masih Inggrisnya sumber daya SDM, manusia. Jadi kan masih sekarang human capital. human capital bilangnya Ya. lebih ke arah situ. Nah, pertanyaan saya yang paling gampang dulu deh ya sebelum kita jawab jauh-jauh. Kenapa sih harus diganti? Emang ada efek apa sih? Kayaknya seru-seruan doang aja ya. Terus terang sih sebetulnya kalaupun emang diganti ya mungkin karena lebih lihat dari itu kan memang kalau dibilang sumber ya cuman sebagai ya sumber, sementara sebenarnya kan sudut pandangnya si manusia itu adalah sebetulnya dari sisi manusia itu sebenarnya modalnya ya. Modal. Manusia itu kan modal, kita tuh sebenarnya modal dalam berusaha kan. Jadi nggak cuma sekedar materi, tapi modal dari sisi manusia, si pelaku usahanya itu sendiri juga merupakan satu capital. Aset lah ya kita bilang. Ya, bisa dibilang aset, Ya. bisa dibilang ya modal lah. Jadi bisa dikembangkan. Nah, tapi saya pertanyaan begini nih. Apa tuh? Kan kalau kita bilang aset tuh kesannya semua orang itu bagus. Ya. Ya kan kesannya begitu dong, kan Ya. namanya aset. Memang yang kita rekrut tuh, nah kan Kasanda ini kan suka ngerekrut orang, ya kan kerjanya itu rekrut mulu. Rekrut ada. Rekrut mulu. Nah, pertanyaannya emang nggak ada yang jelek itu yang direkrut? Banyak. Gimana mau dibilang? Tapi kan justru di situ fungsinya rekrut kan. Kita mesti saring yang mana yang memang sesuai dengan kebutuhan. Berarti gitu. kalau yang udah masuk pasti yang bagus tuh? Enggak juga. Jadi apa dong? Karena ada misalnya kita kan ngeset standar persyaratannya, misalnya requirement-nya 1, 2, 3, 4 mulai dari usia, dari kemampuan, dari pengalaman segala macamnya. Tapi ternyata ada orang yang memang merasa dia meskipun mungkin belum ada yang memenuhi syarat, dia tetap lamar, dia tetap coba. Ya, itu hak dia kan. Ada juga yang terus misalnya dia yang ngerasa meskipun mungkin di bawah itu dia tetap coba juga, atau mungkin bidangnya berbeda dia tetap coba juga. Nih orang yang cuma coba-coba biar dapat penghasilan, biar dapat kerjaan. Iya, Gitu. mungkin dia enggak juga, belum tentu juga dapat kerjaan. Mungkin dia tertarik sama perusahaan itu. Bisa jadi gitu, ngalamin juga. Perusahaannya keren banget ya, gue pengen Bidangnya, masuk gitu ya. ya mungkin bidangnya dia ngerasa di situ gitu kan. Meskipun mungkin dia ngerasa ya ternyata persyaratannya dia nggak mencukupi, tapi tetap aja dia coba banyak. Ini menarik nih, jadi bilang perusahaan kan ya. Kalau bisa dilihat ya, orang banyak kan tertarik sama perusahaan yang model kayak gimana sih rata-rata orang yang ngelamar perusahaannya. Yang pasti kalau dari tampilan luarnya kinclong ya. Wow, gedung tinggi. Lokasi gitu kan. Iya, Begitu oke. masuk terus wangi, Kawasannya kawasan Iya, yang bersih. itu metropolitan banget. Wah, Itu kan Sudirman ada, Tamrin. kan gitu. kesan pertama Oke. menentukan. Terus gitu abis kan. itu, Jadi itu, kan pasti itu yang orang cari ya. iya, biasanya gitu. Sebenarnya ketampar juga tuh. Waktu lagi pertama kali, saya waktu lagi ngelamar kerja, nih perusahaan mana nih? Sudirman kan? Sudirman, ikut. Iya kan, loh ya wajar begitu kan. Karena kan itu sekarang image. Iya, jadi kerja di mana? Kita nggak bilang perusahaan, kerja di mana? Sudirman dong. Padahal tukang sapunya bersih-bersih ya kan, janitor gitu. Oh, yang penting Sudirman. Betul Sudirman. Iya, segitiga emas gitu. Iya, Di mana? yang bodohnya yang nanya juga, dia udah berhenti Sudirman. Oh ya keren. Ya, gitu
kan? Oke, benar. Iya. Terus kalau misalnya anak-anak zaman sekarang nih kan udah gen milenial katanya kan, yang ngelamar kan gen apa masih belum, masih sekolah, ya kan? Nah, Milenial. orang milenial ini cari yang musik kawasan yang kayak gitu nggak sih? Nah, kalau itu agak lain lagi malah itu kan Oh, lain bicara lagi. karakter. Heeh. Kalau milenial sekarang atau ya inilah ya. Yang kayak saya gitu loh. Aduh, coba saya minum dulu ya. Agak berasa gimana nyangkut gitu. Iya. Kita ngomongin milenial apa ngomongin ya? apa Gen Z nih kita mau ngomongin? Ya Gen Z lah Gen Z. Lain lagi kan kalau Gen Z kan Saya dia Gen Z, dia Gen Z. Gen Z kayaknya. Kue itu kan Oh, beda. iya. Nah, lain lagi. Oke. Gimana tuh kalau Gen Z deh, Gen Z? Kalau Gen Z malah kan itu sesuai karakternya dia yang penting dia kerjanya dia kerja tapi tempat bekerjanya kan Yang tidak penting kerja. dia tidak mau yang terus akhirnya terikat, dia mau bisa kerja di mana aja yang penting hasil. Yang penting hasil. Ya. Jadi ini yang dibilang nggak apa-apa ya, pangkat kopral tapi gaji jenderal. Betul ya? Enggak juga, kalau pangkat kopral kan das ini dia maunya pangkatnya ya tinggi juga. Pangkat tinggi, Pangkat tapi tinggi. dia tidak terikat sama tempat. Artinya, Ya. jadi kerja bisa di mana aja. Intinya sih ada kebebasan dia akhirnya terus di mana nyamannya dia bisa bekerja, Oh, iya? tapi ya makanya kan ada yaitu work from cafe. Work from gitu kan. cafe. Atau mungkin ya dia di rumah gitu santai-santai, tapi ya dia tetap kerja. WFH, work from home, itu mah udah dari dulu work from home. Benar, tapi kalau misalnya kayak Gen Z kan ya dia nyaman, bukan berarti dia gak kerja, bahkan dia mungkin karena dia di rumah sampai tengah malam pun dia masih kerja. Yang kalau di kantor ya paling cuma sampai jam 5, Iya. jam 6 Jadi lembur. maksud Kasanda orang-orang Gen Z itu lebih dedicated dong daripada orang-orang lain. Nih ketampar semua nih. Dibilang dedicated Nih hati-hati ngomong nih ya. antara enggak ya itu kan masing-masing orangnya sih. Iya, guys ini Kasanda yang ngomong loh ya. Milenial katanya nggak dedicated deh. Aku nggak bilang gitu loh, Pengalihan isu. Pengalihan isu nih langsung dibelokin nih kacau Oh, nih. iya. Jadi gimana dong yang lain-lain katanya yang bisa kerja sampai malam Gen Z, berarti milenial enggak dong? Kan tadi kan saya udah bilang Oh, klarifikasi iya dong klarifikasi kan yang karena dikasih target target hasil kerja biasanya kan gitu. Sistem kontrolnya adalah target kamu pekerjaannya harus ini, harus selesai, harus apa, resultnya. mau bagaimana ya, end resultnya seperti itu, tapi prosesnya bagaimana dikasih kebebasan. Oke. Gitu Terus kan. kalau milenial sebenarnya cocok nggak sih kalau dipakai modal yang kayak gitu juga? Sebetulnya sih menurut saya sih siapapun sih cocok aja untuk sistem kerja seperti itu. Oke. Karena dia kan berarti kan punya kemerdekaan atau kebebasan. Oh 17 Agustus ya kita ya. Salah. Misalnya dia punya kemerdekaan untuk bagaimana dia menentukan cara kerjanya, jam kerjanya dia. Cuman kalau yang orang orang yang sudah usianya lebih senior ya halus banget ya ceritanya. Nggak usah lihat ke sini. Nggak usah lihat ke sini. Itu kan sudah kayak terstigma bahwa jam kerja itu adalah jam sekian sampai jam sekian. Waduh, saya Kerja nggak tahu itu adalah, nah kan berarti kan mau juga kan gue punya kemerdekaan kan? Hah? Oh kan saya kan Gen Z. Oh iya. Oke. Terus jadi mau ada kemerdekaan artinya walaupun dengan generasi apapun juga. Sebetulnya pastinya begitu kan? Kalau baby boomers sekarang masih ada loh yang kerja baby boomers. Ada. Jangan ngeliat ke sini. Ganti ya. Agak nih. Kenapa ada yang ketawa paling kenceng? Gimana Bahaya. nih? Aduh. Nanti kita tampilin mukanya si Ada. Ini sosoknya ketawa. Penampakannya. Penampakan. Sambil dengan seringai lebar. Kenapa yang zaman dulu orang sukanya ngelihat ada kerjaan yang memang harus pergi ke kantor ya? Ya, bukan konotasinya bukan lagi pergi ke kantor, tapi konotasinya adalah fokus kerja. Kita dikasih tanggung jawab, kita lakukan kewajiban kita dari gini sampai gini, taat sama aturan gitu kan. Ya. Tapi dibilang begini juga, itu ada bagusnya orang ke kantor katanya. Karena bisa memisahkan pekerjaan kantor dan Pribadi, rumah. betul. Dan rumah. Berarti kalau Gen Z, ya nih ingat loh Gen Z yang ngomong ini sebelah saya ya. Kalau Gen Z, dia kerja sampai malam, dia tidak bisa membedakan mana kerjaan kantor, mana kehidupan rumah. Jangan salah dulu, Gen Z kan sekarang, Gen Z-nya masih pada muda-muda, belum tentu udah punya keluarga juga. Siapa bilang? Kan belum tentu saya bilang. Iya. Rata-rata kan usianya berapa. Iya. Nanti kalau misalnya udah ke generasi yang kekapan
kapan juga si Gen Z juga udah tua, mungkin mereka punya pola pemikiran lain lagi. Tapi kalau yang lebih senior memang dia tuh yang istilahnya ya dia mau fokus ke situ. Ada yang udah bilang, ada yang malah punya apa ya istilahnya kayak dia punya prinsip gini. Masalah pekerjaan ya di pekerjaan selesai di situ, jangan dibawa pulang ke rumah. Tadi udah di rumah. Itu makanya kan bedanya gitu yang sekarang. Tapi otomatis semua terjadi pergeseran karena kondisi sekarang, contoh COVID, semua orang menyesuaikan diri kan akhirnya. Harus bisa bekerja, nggak cuma benar-benar terikat di jam kantor dari jam 8 sampai jam 5 sore gitu. Iya. Kan mau. Kalau saya sih kerja dari jam 2 pagi sampai jam 6 pagi. Setengah 3 pagi. Cuma setengah jam doang. Oh ini yang lain juga ada meja ya, maksudnya tapi meja gambar khusus gitu. Ini konten kreator lah ya. Ya misalnya kayak gitu, atau mungkin misalnya ya media komunikasi lah misalnya contohnya gitu kan. Ya dia pasti otomatis dasarnya adalah hasil kerja. Tapi jadi semangat orang-orang Gen Z sebenarnya lebih rendah nggak sih dibandingkan dari orang milenial, dari orang Gen X? Ini unik ya, kalau dibilang semangat kerja itu kembali ke individu kalau menurut saya. Jadi nggak ada kaitan dengan generasi. Jadi kan cap yang dimana saat karena kalau dibilang nggak ada motivasi, Gen Z itu pada banyak banget yang udah pengen punya kebebasan finansial loh. Sampai akhirnya kan mereka banyak yang terus jadi nggak mau kerja di kantoran, mereka jadi pengusaha, banyak kan? Iya. Oh makanya zaman sekarang juga kita banyak kan memberikan motivasi kepada Gen Z itu, ayolah cita-citamu setinggi langit. Jadi kalau misalnya jangan cuma mobil biasa, carilah mobil mewah. Mulai dari apa? Gambar dulu. Visualisasi. Iya. Akhirnya seneng ada yang satu balikan kayak gitu. Pak, saya akhirnya sudah berhasil mewujudkan impian saya. Wah luar biasa, kamu bisa beli apa? Mobil apa? Oh saya udah bisa dengan merek tertentu. Wah keren banget, keren. Iya tapi baru sarung gambarnya. Enggak ya udah sarung setir. Kirain saya pikir kan Pak saya udah berhasil menggambarnya. Pas waktu lagi dibilang kok barang itu kamu senang? Enggak, visualisasi Pak. Bapak ngerti nggak sih law of attraction? Malah kita jawab. Oke, jadi kalau manifest, betul. Jadi kalau kita cerita semangat tergantung dari orangnya. Tetapi dengan adanya orang bilang bahwa cap ya, bahwa ini kan cap dari orang luar loh ya, termasuk Anda. Bahwa sebenarnya orang-orang yang ibaratnya Gen Z sekarang yang nggak usah perlu keluar. Jadi walaupun mereka semangat, tapi kan semangat itu tidak bisa dijaga karena tidak rutin ke kantor, itu ada lingkungannya. Iya. Coba bayangkan di rumahnya dia sepi sendirian, nggak ada orang yang pada pergi semua. Kira-kira dia bisa maintain untuk kerja nggak? Itu menurut saya memang itu tantangannya ya, karena berarti kan dia tidak ada aturannya. Yes. Aturannya ya dia sendiri. Betul. Ya. Depan meja kerja, belakang tempat tidur gimana? Betul. Iya. Sebelah kanannya snack, habis itu ada TV gitu kan. Ada. Iya. Di belakang capek tidur dulu. 5 jam tidur. Iya benar. Tapi ya gitu ya. Memang karena ya saya bilang tadi udah ada kayak satu pergeseran yang memang kita mesti apa istilahnya? Harus kasih kayak kemerdekaan ya, tapi balance antara mungkin ya dia kerja sama enggak. Di satu sisi pekerjaan-pekerjaan itu tetap harus membutuhkan yang untuk kehadiran, fokus, kerja sama tim, tetap harus hadir kan, interaksi langsung gitu kan. Tapi kalau yang memang dia harusnya kerja sendiri ya mungkin masih kita nggak apa-apa kita kasih dia untuk memang dia menentukan sendiri. Ada batasan nggak sih kalau misalnya contoh nih ya, anggap ada satu orang namanya kita nggak boleh sebut bilang Mawar, nggak boleh. Kita sebutlah namanya Adam gitu. Kan nggak ada. Mumpung kan nggak ada ini yang namanya Adam di sini kan nggak ada. Iya manusia pertama nih kan. Nah si Adam ini ngelamar dia karena sekarang perusahaannya banyak kan digital kan. Ya terus kemudian orang bisa WFH, dia ngelamar lah suatu profesi. Dia Bu Sanda saya ingin ngelamar dong. Oh apa yang kamu mau? OB digital. Kira-kira gimana ya kriteria untuk perekrutannya? Itu menarik juga ya, coba nanti saya bikin dulu kali kayak gitu. Job desk-nya gimana ya itu? Sebagai seorang rekruter profesional, saya minta Anda langsung coba membuat saat ini. Jabatan sebagai OB digital lah, kira-kira apa yang bisa dilakukan?
Iya, berarti sebetulnya harus scope area apa yang mesti dibersihkannya dulu itu kali ya sebetulnya mau ditentukan. Gimana Nah, tolok ukurnya? nah tolong ukur karena kepikiran stigmanya adalah, wih saya balikan lagi. Ya, Stigma orang zaman dulu, oh namanya OB bersih-bersih. ya. Padahal OB itu kepanjangannya apa? Office boy. Iya. Yang penting dia laki-laki, dia kerja ada office secara digital, dia sudah menjadi OB. Iya. Nah, cuma tinggal ditanya, oke kamu jadi OB tapi kamu mau bagian yang ngerjain apa gitu. Jadi istilahnya ini adalah staff digital tapi kita namakan office boy. Karena kan memang kalau dibilang OB, dia justru malah scope kerjanya paling susah loh. Maksudnya bukan susah, General affair semua deh. Iya, dia misalnya istilahnya mau tolong bantu bersihin, tolong angkatin, tolong beliin ini, tolong fotokopi. Semua kan dia harus bisa bantu kerjain kan? Iya. Iya. Terus kalau dia pesan, Orang. jadi karena itulah waktu zaman dulu saya punya OB tuh. Saking kreatif dia tahu dia bisa semuanya. Jadi semua pada pengen panggil dia kan. Jadi apa yang terjadi? Susah kita cari. Iya kan? Yang ada begitu, benar. Iya benar. Malah lebih laku dia yang ada jadi. Iya, jadi dia hilang, jadi bisa cari kemana dia, gitu kan. Kalau enggak dia dipanggil terus gitu loh. Jadi dia punya kemampuan satu khusus lah, menghilang. Nah itu justru akhirnya daya jualnya dia malah jadi meningkat. Yes, dan yang saya paling kesel tuh ya, saya punya OB dulu zaman dulu nih ya. Jadi waktu itu zamannya kita masih sebagai seorang riders, keren ya riders. Padahal mau motor belum sanggup mobil. Tapi bukan night riders kan? Bukan. Oh, masih siang kerjanya kan ya? masih mobil ya kan. Nah, jadi dia punya motor berisik banget. Berisik banget. Jadi kalau kita manggilnya Dul, namanya bukan Dul. Oh, oke. Dul, ngapain itu berisik banget sih motor lu? Biar orang pada lihat semua. Keterlaluan. Sengaja ya disuruh ya? Yang di kantor lu gue cari kagak ada. Gila pulang lu nomor 1. Hebat itu, dia berarti tahu identitas dirinya dia. Iya. Dan paling wangi itu OB dibandingkan. Iya kan, konotasinya kalau OB kan berarti kan mungkin bersih-bersih, kerjanya lebih pakai fisik, keringetan. Ini wangi ya? Wangi. Lu kemana tuh? Kita pulang udah pusing, udah pada asam, lu wangi sendiri. Terus dia cuma ngomong gini bos, kita mau jalan-jalan habis nih. Nggak ada beban ya udah. Nggak ada beban. Jadi sebenarnya dari dulu saya tuh mikir ya sebenarnya jabatannya itu tinggian yang mana? Kayaknya sih gitu, malah. Yang ada enaknya akhirnya tuh malah kita diatur sama dia tuh, jangan-jangan. Iya kan? Iya, nah itulah jadinya sesuatu hal yang mungkin dulu ya stigma orang apa yang di sekarang mungkin ada pergeseran itu tadi dibilang ya. Nah cuman gini kalau kita berbicara lagi Gen Z, sekarang udah ada Gen Alpha. Nah kan sekarang udah tahu nih Gen Z aja udah susah nih ibaratnya kita ngaturnya kan. Gimana sekarang Gen Alpha menurut Cassandra? Jujur ini belum ada bayangan karena mungkin kan belum ada bayangan ada dong, masa coba cek dulu. Lampunya coba geser. Oke, terus? Sekarang gini deh ya, balik ke stigma enggak. Mikirnya gini aja, kalau dulu kan orang kerja berangkat dari rumah, oh neat dong, rapih gitu kan. Perlente kalau zaman dulu orang dulu bilang. Oh parlente mau itu bos-bos yang ada emas-emas itu tuh yang kalungan. Pokoknya dia kan inilah ini banget gitu kan. Pakai dasi misalnya atau pakai kemeja gitu kan, atau ada yang kadang pakai jas, nggak pakai jas, pakai kemeja lah misalnya, rapi terus dari pagi apa segala macam gitu. Dan itu menunjukkan oh dia punya kerjaan. Betul. Sampai ada mungkin orang bisa jadi malah dia keluar rumah rapi, meskipun dia keluyurannya seharian. Seakan-akan biar orang rumah tahu atau keluarga tahu dia kerja. Gitu kan. Padahal belum tentu. Mungkin dia cuma yang muter-muter aja biar keluarganya pikir dia bekerja. Itu yang dulu saya lakukan. Jadi saya waktu awal-awal setiap hari saya keluar rumah. Orang pikir saya kerja. Ternyata saya melamar. Nah kan? Bener. Jadi saya ngeprint di luar, kemudian ya masukin banyak amplop, keluar lah pokoknya waktu lagi itu ya. Tapi orang udah nyangka kita udah kerja. Yang ngeselinnya kenapa? Karena tetangga sudah beneran masuk kerja. Kita belum. Karena kalau dulu kan ya akhirnya konotasinya kalau orang sudah kerja tuh ya seperti inilah, berangkat pagi, dia rapi, dia apa segala macam. Tapi coba dengan kesini-sini pergeseran, bayangin Gen Z aja kalau kerja. Saya punya ponakan Gen Z juga, udah kerja. Ya dia
pakai baju ya biasa aja. Biasa aja. Adalah malah lagi ya kalaupun emang ternyata dia di bidangnya kreatif yang mungkin dia nggak harus kerja tampil full di kantor, ya dia di kafe-kafe ya pakai casual aja. Banget malah. Kalau yang misalnya masih kerja ke kantor, dia lebih dia rapi, tapi tidak seperti dulu-dulu yang kayaknya benar-benar harus kemejanya yang seperti ini gitu kan. Jadi kalau misalnya ngomong alpha itu yang seperti apa, coba kita bayangin akan jadi apa tuh nanti kalau alphanya lagi. Itu baru dari sisi penampilan loh ya. Dari sisi, penampilan ya. Okay. Jadi bohong atau mitos lah ya sebenarnya dibilang Gen Z itu pasti semangat kerjanya rendah, belum tentu. Ya kan? Gen Z itu pasti lebih produktif juga, belum tentu. Juga. Semua balik ke orangnya. Betul. Dan kalau misalnya zaman dulu, kalau misalnya sebelum saya ngomong saya tanya Mang Adam dulu. Masuk dulu pertama kali kerja pakai baju kayak gimana? Hitam putih, kan, OB banget. Itu bener. Itu masuk kerjanya di kantor apa di restoran itu? Kantor hitam putih. Oke, junior trainer itu junior staff. Staff 50. Staff 50 tuh OB. Jadi ya kan, nah, itu kan dulu masih ada pemahaman seperti itu. Saya ingat waktu pertama kali saya masuk kerja ya. Hal yang saya syukurin pertama adalah karena pas waktu lagi masuk kerja itu disuruh pakai dasi. Dan ternyata waktu lagi saya di SMA itu saya harus menggunakan dasi. Gue lebih bagus dong. Bisa pakai dasi kan. Minimal nggak miring tuh. Bisa bikin segitiga tuh. Segitiganya beda tuh. Ini lebih kecil daripada daleman yang lebih besar. Iya kan? Bagus. Tapi kerjaannya disuruh keluar lu ketok-ketok. Iya benar. Sekarang bahkan yang udah agak senior jarang banget malah pakai dasi kan? Iya, itulah alasannya Kak Sanda kenapa saya setiap kali sekarang training saya tidak pernah mau pakai dasi. Itu dua nih saya mau tanya karena takut disangka yang umurnya atau jadi agak menyesuaikan sama yang sekarang apa gimana tuh? Enggak, karena ingat pengalaman dulu waktu lagi meniti pertama kali karir gitu loh. Susah banget itu Kak Sanda ya kan. Sampai keluar di jalan-jalan, kok keringetan, pakailah itu di buat gelap. Aduh lupa bawa sapu tangan kemana ya? Pakai. Apalagi udah habis makan gitu kan, ada di warteg. Saya ngomong ini bukannya artinya warteg kurang ya, warteg enak kok ya. Tapi waktu zaman dulu kan warteg itu adalah sesuatu yang kita masih bisa kita jangkau gitu kan. Dan kalau pas kadang kan warteg tuh nggak ada tisu loh kasar. Mau nggak mau, aduh gimana mau ketemu sama orang dasi lah penyelamatnya. Baliknya biar nggak terlalu kelihatan. Dan saya kasih tahu satu hal yang menarik ya. Apa sih yang menarik waktu itu saya merasa jadi eksekutif muda atau ex-mood? Ketika saya punya dasi dan dasinya ada jepitannya. Aduh, yang ada rantainya lagi. Bener. Sama saya beli sampai ini. Saya udah naik pangkat. Jadi apa yang saya beli? Saya beli satu kemeja. Terus masih ingat nggak? Yang ada di sini nih. Yang ada di sini ada buat yang besi buat taruh di kerah. Iya benar. Buat di ujungnya itu kan. Iya. Saya merasa udah jadi kayak direktur. Sama nih kayak direktur. Gajinya enggak. Tapi itu yang ngerasa gila udah Sudirman. Iya kan. Udah pakai yang begitu. Udah cocok. Berdua. Kan itu seakan-akan orang bilang, pasti dia tuh. Gitu makanya kan? Lihatlah waktu lagi kerjanya. Jangan jam pulang kantor, karena beda kok. Kayaknya kita harus menyudahi dulu nih. Karena kita nanti akan mau bahas lagi bersama dengan Kak Sanda di episode yang lain tentang yang pasti lebih seru lagi. Maka, yuk guys, selalu saksikan podcast karena kita akan membahas sesuatu hal yang berkaitan dengan bisnis dan juga bagaimana cara menghasilkan cuan. Walaupun kali ini kita membahas tentang rekrutmen. Sampai jumpa di episode berikutnya.